luka demokrasi mengawali pesta. Galipnya sebuah pesta diawali dengan kegembiraan. Semua gembira menyambutnya. Terlebih pesta itu sudah lama ditunggu-tunggu. Namun berbeda dengan pesta demokrasi yang bernama pemilihan presiden 2024. Jauh sebelumnya sudah diwarnai berbagai syak wasangka yang berpangkal dari pernyataan Presiden Joko Widodo yang akan cawe-cawe menyiapkan penerusnya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Belakangan Joko Widodo meralatnya. Dia berjanji tidak akan cawe-cawe dan menyerahkannya kepada partai politik. Tak hanya itu, Joko Widodo juga mempersilahkan kepada rakyat untuk memilih secara bebas pasangan calon presiden, calon wakil presiden yang dikehendakinya. Meski mantan gubernur DKI ini berjanji tidak akan cawe-cawe dalam Pilpres, rakyat tidak begitu saja percaya. Sinyal-sinyal dalam berbagai kesempatannya semakin kuat mengarahkan dukungan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk menjadi capres. Ternyata benar. Diam-diam Joko Widodo menyiapkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi cawapres yang akan mendampingi Prabowo Subianto. Padahal pada 4 Mei lalu Joko Widodo secara tegas menyatakan anaknya belum pantas menjadi cawapres karena pertama, umurnya belum mencukupi, baru 35 tahun. Dan kedua, baru 2 tahun menjabat wali kota Solo. Yang logis saja, tandas Jokowi. Ibarat pepatah Jawa, esok delai, sore tempe. Pagi kedelai, sore tempe. Sikap Joko Widodo pada 22 Oktober lalu berubah total. Dia menyatakan tidak akan ikut campur urusan anaknya karena anak sudah dewasa. Tugas orang tua hanya mendoakan dan merestui, ujarnya. Lidah memang tidak bertulang. Puncaknya, putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi yang diketuai Anwar Usman memberikan karpet merah kepada keponakan tersayangnya, Gibran Rakabuming Raka, untuk melenggang pada kontestasi Pilpres. Lembaga yang disebut sebagai penjaga konstitusi ini memberikan norma baru berpengalaman sebagai kepala daerah, meski batas usia tetap tak berubah, 40 tahun. Tak pelak, MK pun berubah sebutannya sebagai Mahkamah Keluarga. Putusan MK itu ternyata prosesnya benar-benar bermasalah ketika Mahkamah Kehormatan MK menyatakan Ketua MK Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat kode etik hakim MK yang tak sesuai dengan Sabta Karsa Utama, yakni ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, kepantasan, dan kesopanan. Tak jauh beda dengan sang paman, bak anjing menggonggong, kafilah berlalu, Gibran juga maju terus dalam pencalonan. Sang paman pun emoh hengkang dari MK. Putusan MK memang bersifat final dan mengikat, namun proses pengambilan putusannya cacat moral dan etika. Alhasil, budaya malu di negeri ini memang jauh panggang dari api. Tak heran apabila prosedural demokrasi masih menjadi patokan utama ketimbang substansi dan etika berdemokrasi. Jangan kaget bila faktanya sejumlah partai politik bukan melahirkan negarawan, melainkan pencoleng uang negara. Setelah Capres-Cawapres mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum, pada Senin 13 November, KPU akan menetapkan pasangan Capres-Cawapres. Pesta terus berlanjut di atas luka demokrasi dan hukum. Jangan biarkan luka semakin menganga dan bernanah karena pemilu yang tidak jurdil oleh elit-elit yang sedang menikmati candu kekuasaan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.